وقفت حروفي عند باب نشيدي والشوق يركض في المجال وريدي. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Kaifa halukum teman-teman sekalian? Alhamdulillah, kembali berjumpa dengan kami Abu Abdurrahman bersama dengan kedua mujahid saya, bersama dengan Abdurrahman Az-Zahabi dan Ali Al-Madini. InsyaAllah hari ini kita akan berpetualang kembali mentadabburi alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dalam channel dakwah Sahabat Ikhwah Petualang. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang semoga senantiasa dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Tadabbur alam kita kali ini insyaallah kita akan mendatangi sebuah bendungan di Desa Panekang atau Kampung Panekang, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Ikuti terus perjalanan kami karena akan banyak manfaat, akan banyak faedah, akan banyak pelajaran yang akan kita ambil dalam setiap episode perjalanan tadabbur alam kita. Oleh karenanya, seperti biasa, sebelum kita berangkat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dalam perjalanan kita ke tempat tujuan maupun pada saat kita kembali dengan membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Semoga dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita. Ayo. ويكون عند الله غير حميد. وقفت حروفي وقفت حروفي وقفت حروفي عند باب نشيد. Teman-teman sahabat ikhwah petualang yang berbahagia, saat ini kita rehat sejenak 5-10 menit. Setelah itu kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju ke bendungan yang kita maksud tadi. Estimasi perjalanan dari rumah sampai ke bendungan tersebut itu kurang lebih 45 menit ya. Sekarang kita istirahat, melepas lelah, meregangkan otot-otot yang kaku, meregangkan kaki yang pegal-pegal setelah berjalan tadi. Nah, teman-teman sekalian, tadi kita melewati pekuburan kaum muslimin atau beberapa kuburan dari saudara-saudara kita kaum muslimin. Nah, di antara kemuliaan Islam, di antara kesempurnaan Islam adalah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua, ketika kita melewati pekuburan kaum muslimin, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan Assalamu alayka ya ahlad diyar atau ya ahlal kubur.
wa inna insyaallahu bikum lahikun. Keselamatan bagi kalian wahai penghuni kuburan, wahai orang-orang yang sekarang ini berada di alam barzakh. Sesungguhnya suatu ketika nanti kami akan menyusul kalian. Ini adalah salam yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada kita untuk orang-orang yang telah meninggal dunia ketika kita melewati pekuburan mereka. كالنور يشرق في الدنا كالماء يحيي الهوى هو عصمة الوجدان عن لجج الرذائل والشقاء كالنور يشرق في الدنا كالماء يحييك الهوى كالروح تنبض بالجسوم فلا حياة بلا حياة والمرء إن لم يستحي ستراه يفعل ما يشاء بلا حياة والمرء إن لم يستحي ستراه يفعل ما يشاء هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة هذب فؤادك بالحياة. Teman-teman sahabat Ikhwah Petualang yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita kembali beristirahat setelah kurang lebih 20 menit kita berjalan menyusuri sungai-sungai kecil ini. Nah, di samping kiri saya ini terdapat sungai yang cukup besar dan deras. Nah, di sebelah sungai, teman-teman sekalian, ada sebuah bangunan yang diyakini oleh masyarakat di sini, Kecamatan Bisapu, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan, sebagai makam dari salah seorang penyebar agama Islam di Kecamatan Bisapu ini. Nama beliau adalah Datu Pakalimbungan. Jadi beliau diyakini oleh masyarakat di sini sebagai salah satu di antara ulama-ulama yang menyebarkan agama Islam. Nah, teman-teman sekalian, banyak di antara kaum muslimin, baik yang ada di daerah ini maupun di luar kota, yang datang ke makam ini untuk berziarah. Dan tentu ini adalah sesuatu yang disunahkan oleh Nabi SAW untuk berziarah kubur. Sebagaimana dalam hadisnya yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha." Dulu kata Rasulullah SAW kepada para sahabat, aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Akan tetapi jikalau sekarang kalian ingin berziarah kubur, maka silahkan kalian berziarah. Kenapa? Karena keimanan para sahabat pada waktu itu sudah mantap. Dibandingkan dengan dulu, di awal-awal Islam muncul, Islam datang, keimanan dari para sahabat masih sangat rendah. Sehingga dikhawatirkan jikalau mereka berziarah kubur pada waktu itu, maka mereka akan kembali kepada agama nenek moyang mereka. Adapun sekarang kata Nabi SAW kepada para sahabat, berziarahlah kalian. Maka ini tentu teman-teman sekalian adalah salah satu di antara sunnah Rasulullah SAW yang mulia, yaitu berziarah ke kubur. Apa manfaat, apa faedah kita berziarah kubur, teman-teman sekalian? Nah, insya Allah akan kita jelaskan pada perjalanan kita selanjutnya. Barakallahu fikum. Ini adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadal kecil, teman-teman sekalian, tidak boleh kita bunuh, tidak boleh kita sakiti, ya, karena ini juga termasuk di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk kaki seribu ini, teman-teman sekalian, adalah salah satu di antara makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita bunuh, jangan kita sakiti, karena mereka juga bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka masing-masing. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mereka masing-masing. Bahkan teman-teman sekalian, pasir-pasir yang berada di lautan juga mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. صرح جمعية لتحفيظ قرآن كريم جزاؤه الإحسان يسكت الشعر حينما القرآن معجزات ورحمة وبيان يمسك الكون والملائك حقا مجلس القدر ظل إن تسل يا أخي عن سر حظي النجاح الكمال والقرآن Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman sahabat Info Petualang yang berbahagia, alhamdulillah saat ini kita sudah berada di Bendungan Panaikang. Bisa kita saksikan di samping kiri saya bagaimana derasnya air. Masya Allah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mengalirkan air untuk kita semua. Rencana awalnya teman-teman sekalian, saya dengan mujahid-mujahid saya akan mandi-mandi di sini. Akan tetapi karena arus yang sangat deras, cukup deras, sehingga mungkin kita hanya akan mandi di sungai yang kecil yang berada di samping kanan saya. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih menjaga kita sampai pada saat ini. Dan sebagaimana seperti biasa, doa yang sering diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita semua ketika kita baru mendatangi suatu tempat, yang baru, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ataukah doa yang lainnya dengan bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dan semoga dengan doa ini Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menghindarkan kita dari bahaya-bahaya yang ada di tempat ini, dan Allah Subhanahu wa taala akan menjaga kita sampai kita kembali ke rumah nanti. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman sahabat Info Petualang yang semoga senantiasa dalam rahmat dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saat ini kita sudah sampai di Bendungan Panaikang. Setelah tadi kita berjalan kurang lebih 45 menit dari rumah. Ini jaraknya kurang lebih berapa ya? Kurang lebih 2 km dari rumah. Ya, cukup dekat. Namun kita lihat dalam perjalanan kita sampai ke tempat ini, alhamdulillah suasana masih sangat asri. Dikarenakan teman-teman sekalian, terakhir kali kami ke sini itu kurang lebih 20 tahun yang lalu. 20 tahun yang lalu saat kami masih duduk di bangku SD, kami bersama teman-teman biasa datang ke sini untuk berenang, untuk mandi-mandi bersama. Teman-teman sekalian yang berbahagia, tadi dalam perjalanan ke sini
kita melewati dua kuburan. Yang pertama, kuburan dari masyarakat umum, dan yang kedua adalah kuburan dari salah satu orang yang diyakini oleh masyarakat di sini sebagai penyebar agama Islam di Kecamatan Bisapu, yaitu makam Datuk Pakalimbungan. Nah, seperti biasa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketika kita melewati sebuah kuburan, di mana kuburan itu kita ketahui bahwa kuburannya adalah kuburan dari kaum muslimin, maka kita disunnahkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memberi salam, yaitu assalamu alayka ya ahlad diyar, atau assalamu alayka ya ahlal kubur wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kesejahteraan, keselamatan bagi kalian wahai penghuni kubur, penghuni alam barzakh. Sesungguhnya suatu ketika kami juga pasti akan menyusul kalian. Nah, teman-teman sekalian yang semoga dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang kubur ini, maka dalam agama kita dianjurkan untuk berziarah ke kubur. Karena dengan berziarah kubur itu banyak manfaat, banyak pelajaran yang bisa kita petik. Di antaranya yang pertama, teman-teman sekalian, dengan berziarah kubur, maka kita dianjurkan untuk mendoakan orang yang telah meninggal tersebut, orang yang berada di dalam kuburan tersebut. Kita doakan mereka karena sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a anhu illa min salasa." Ketika anak cucu Adam meninggal dunia, maka terputuslah hubungannya dengan dunia ini kecuali 3 perkara yang sudah sama-sama kita ketahui. Sedekahun jariyah, sedekah jariyah yang dia sedekahkan, ilman yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan kepada orang banyak, awaladin salih yad'ulah, dan anak yang saleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Nah, untuk yang ketiga ini maka tidak terputus hubungannya dengan mayit tersebut. Dan hadis-hadis yang lain yang menjelaskan tentang amalan-amalan seseorang yang bisa berhubungan dengan mayat tersebut. Nah, di antara manfaat atau tujuan dari kita berziarah kubur adalah yang pertama tentu mendoakan orang yang berada di alam kubur tersebut. Mendoakan mereka, mendoakan kebaikan-kebaikan kepada mereka agar dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan-kebaikan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibalas dengan kebaikan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara dilapangkan kuburnya, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, dijadikan kuburnya sebagai tempat yang sangat indah, salah satu di antara taman-taman surga. Nah, kemudian yang kedua, tujuan kita berziarah kubur, teman-teman sekalian, adalah untuk mengingat kematian, bahwa suatu saat nanti kita juga akan menyusul mereka. Hari ini mereka terbaring di alam barzakh, hari ini mereka terbaring di alam kubur, maka besok lusa pasti kita juga yang akan terbaring di dalamnya. Kita sisa menunggu giliran kapan Allah Subhanahu wa taala akan mengutus malaikat maut untuk menjemput ruh kita. Dan jikalau dia datang, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal itu datang, maka dia tidak bisa dimajukan dan juga tidak bisa ditunda-tunda kedatangannya. Dan memang ini adalah suatu kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas, semua yang ada di dunia ini pasti akan meninggal dunia, pasti akan panah. Sisa kita menunggu giliran kapan Allah Subhanahu wa taala akan mencabut ruh kita. Nah, sehingga kita mendatangi kuburan untuk berziarah dan mengingat kematian. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru min dzikri hadhimil lazzat." Perbanyaklah kalian mengingat pemutus kenikmatan. Ya, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pemutus kenikmatan itu?" Kemudian beliau mengatakan, "Al-maut." Pemutus kenikmatan itu adalah kematian.
Oleh karenanya teman-teman sekalian, kita mendatangi kuburan, berziarah ke kubur dengan dua tujuan. Yang pertama, mendoakan mereka agar diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengingat kematian, bahwa suatu saat nanti, suatu ketika, saat ini mereka terbaring di alam kubur mereka, maka besok lusa kita pasti juga akan terbaring di alam kubur kita masing-masing. Namun teman-teman sekalian, sangat disayangkan karena ada sebahagian di antara kaum muslimin yang menyalahgunakan ziarah kubur. Selain mereka datang ke kuburan untuk berziarah, mereka juga punya maksud dan tujuan lain. Apa itu teman-teman sekalian? Ya, betul. Maksud mereka, tujuan mereka selain berziarah ke kubur adalah mereka ingin meminta kepada penghuni kubur tersebut, meminta kekayaan, meminta dilancarkan rezekinya, meminta ini, meminta itu, banyak hal yang diminta. Ya, sehingga mereka mendatangi kuburan dari para wali-wali, mereka mendatangi kuburan ulama-ulama, mereka mendatangi kuburan syekh, mereka mendatangi kuburan kiai-kiai untuk meminta kepada kiai tersebut apa saja mereka inginkan. Mereka meminta hajat mereka agar ditunaikan. Padahal teman-teman sekalian, mereka adalah orang-orang yang sudah meninggal dunia. Mereka adalah orang-orang yang sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, kecuali dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam agama kita, seperti yang kita sebutkan tadi. Nah, oleh karenanya teman-teman sekalian, hati-hati dengan kesyirikan, karena hal ini bisa mengantarkan kita kepada kesyirikan. Meminta selain kepada Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bentuk kesyirikan. Ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan kepada orang soleh, maka ini adalah suatu bentuk kesyirikan. Mengangkat derajat mereka di atas yang seharusnya, meminta kepada mereka, berkeyakinan bahwa mereka bisa dalam kubur mereka bisa memenuhi kebutuhan kita, maka ini adalah salah satu di antara bentuk kesyirikan, dan ini yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berziarah kubur boleh, silahkan, dan itu dianjurkan dalam agama kita sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Akan tetapi meminta kepada penghuni kubur tersebut, maka ini yang dilarang, ini yang ditutup rapat pintunya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teman-teman sekalian, ingatkah kita dengan kisah dari Nabi Nuh alaihissalam? Kata para ulama, kesyirikan pertama yang terjadi di permukaan bumi ini adalah kesyirikan yang terjadi di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Apa bentuk kesyirikan mereka teman-teman sekalian? Adalah ghulu fis salihin, terlalu berlebih-lebihan kepada orang-orang soleh di zaman mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wadda wa la suwa wa la yaghus ya'uq wa nasr. Kelima orang ini teman-teman sekalian adalah orang soleh di zamannya Nabi Nuh alaihissalam. Ketika kelima orang ini meninggal dunia, maka datanglah iblis, syaitan, berbisik kepada mereka untuk membuatkan patung bagi mereka. Tujuan awalnya dibuat patung ini teman-teman sekalian adalah ketika mereka melihat patung tersebut, maka mereka bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berlalu beberapa generasi teman-teman sekalian, generasi pembuat patung ini meninggal dunia. Kemudian wanusiyal ilm, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Wanusiyal ilm, kata Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ilmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ubidat. Maka orang-orang yang datang belakangan ini tidak tahu menahu tentang patung ini. Akhirnya iblis datang berbisik kepada mereka dan mengatakan bahwa patung-patung ini dulunya disembah oleh generasi-generasi sebelum kalian, dulunya disembah oleh nenek moyang kalian, maka sembahlah sekarang. Maka mereka pun menyembah patung-patung tersebut, yang dulunya patung-patung ini adalah orang-orang soleh di zaman mereka. Maka teman-teman sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita bahwa jangan berlebih-lebihan, jangan terlalu berlebih-lebihan terhadap sesuatu. Iyyakum wal gulu, berhati-hatilah kalian dengan sifat gulu, karena sesungguhnya umat-umat terdahulu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala
karena sifat gulu mereka terhadap sesuatu. Salah satu di antaranya adalah sifat gulu, sifat berlebih-lebihan mereka terhadap orang-orang soleh mereka. Oleh karenanya teman-teman sekalian, berziarah kubur adalah sesuatu yang dianjurkan, sesuatu yang diperintahkan dalam agama kita. Akan tetapi jangan meminta kepada kuburan. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha pemberi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan.